Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآل دستوركم يحلى الدرك Dusurukum yahlan naubah, dusurukum yahlal halli wal agad, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Falyahmadillaha alladhi sabbahahu bi anbiya'ihi wa awliya'ihi wa ibadihi as-salihin. Falaqad kana sayyidul mursalin wa khairu khalqi ajma'in Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yarbitu hajaran ala batnih minal ju' wa qad yamurru shahran aw akthar ma tuqad fi baitihi narun li ta'amin wala ghairihi innama yakunu ala tamri wal ma'. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam ganjil ini, malam yang istimewa di penghujung daripada bulan suci Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk terus mencari dan menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kurang 5 hari lagi, ini detik-detik penentuan kita menjadi hamba yang sukses atau tidak. Detik-detik kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba yang dibebaskan dari nerakanya atau tidak. Dan sebaik-baiknya amal itu adalah mereka yang bisa menjemput daripada keistimewaan ila khawatimiha, sampai di penghujungnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan al-asrar wal barakah yang paling banyak diberikan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Allah turunkan di setiap akhir daripada amal ibadah kita. Karena di akhir-akhir setiap ibadah itu biasanya Bapak Ibu muncul rasa bosan di dalam hati. Di setiap akhir semua ibadah itu biasanya muncul rasa untuk kita meremehkan. Sehingga di saat kita merasa diri kita bosan dan mulai meremehkan daripada kebaikan-kebaikan, maka di saat itulah waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan turunkan banyak daripada keberkahan dan rahmatnya. Maka kita beruntung dari sekian banyaknya manusia, umat Islam yang ada di daerah sekitar kita, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beriktikaf di malam ganjil ini, malam 25 Ramadan, dan kita juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersama-sama menghatamkan Al-Qur'an, yang dikatakan inda kulli khatmah minal Qur'an da'watun mustajab. Setiap dihatamkan Al-Qur'an, maka di situ ada doa yang akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap semoga kita pulang dari masjid ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia, hajat akhirat, yang sakit diberikan kesembuhan, yang sempit rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya masalah segera Allah datangkan solusinya dengan berkahnya Al-Qur'an dan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, melanjutkan sedikit kajian di dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Beliau Imam Haddad mengatakan bahwasannya
Terkadang seorang yang ingin mendapatkan ridha Allah itu akan Allah uji dengan berbagai macam ujian. Dan ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Biasanya jika ada orang itu mau membenahi kehidupannya, yang tadinya dia meremehkan sholat, kemudian dia akan mencoba untuk menjadi istiqamah sholat. Yang tadinya nggak pernah puasa Ramadan, dia istiqamah puasa Ramadan. Yang tadinya dia ahli maksiat, dia mulai hijrah dan meninggalkan kemaksiatannya. Kata Imam Haddad, biasanya terkadang akan diuji oleh Allah. Ujiannya banyak. Ada kalanya juga ujian itu yang berkaitan dengan kebutuhan kehidupan kita atau masalah ekonomi kita. Dan jika itu terjadi kepada kaula panjenengan, maka ingat kata Imam Haddad, jangan kamu itu malah bersedih. Harusnya kaula panjenengan itu malah bersyukur. Di saat kita ada di posisi di mana kita enggak punya, para hadirin, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu kita ingat, para hadirin. Manusia itu hidup di dunia bagaikan roda yang berputar. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah. Ada kalanya kita sulit, enggak punya apa-apa, mau makan susah. Mau belikan pakaian istri susah, mau bayar sekolah anak susah, mau beli pulsa listrik susah. Tapi juga ada waktunya, para hadirin, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepada kita. Itu pasti. Itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seorang itu sesaat dia bahagia, sesaat dia bersedih. Sesaat dia tersenyum, saat dia nangis. Kenapa? Karena ini dunia, tempat yang gak akan pernah kita merasakan kesedihan, kita nangis, susah, hanya satu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ujian itu berkaitan dengan masalah ekonomi, kata Imam Haddad, hendaknya kamu bersyukur. Kenapa? Apa alasan kita kok bersyukur? Lawang susah kok bersyukur? Apa alasannya? Yang pertama, jika itu berkaitan dengan urusan rezeki, urusan ekonomi, kita bersyukur karena Allah telah menjadikan kita hambanya yang mirip dengan kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syabahu bi anbiya'ih. Allah menyerupakan kita, kondisi kita dengan kondisi nabi-nabinya. Wa ibadihi salihin, dan kondisi beberapa hamba-hambanya yang saleh. Falaqad kana, maka sungguh Sayyidul Mursalin wa khairul khalqi ajmain, pemimpinnya para rasul. Jadi kalau sudah disebut pemimpin para rasul itu berarti pemimpin yang paling apik. Kenapa? Karena tidak semua nabi itu rasul. Tapi kalau sudah rasul pasti nabi. Jadi kalau dibandingkan mana yang lebih tinggi derajatnya, ya rasul. Di bawahnya rasul para nabi. Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya nabi, ya pemimpinnya rasul. Perbedaannya apa? Kalau rasul itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwahnya, itu rasul. Kalau nabi terkadang diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki daripada dirinya dan orang-orang di sekitarnya saja. Kalau rasul suruh nyampaikan, berdakwah. Ini diantara perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi kita Muhammad itu pemimpinnya para nabi dan rasul. Wa khairul khalqi ajmain, dan paling baiknya makhluk dari semua makhluk. Kalau sudah sebut makhluk itu ya semuanya, manusia, jin, ya malaikat. Dari semua makhluk yang paling terbaik siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarbitu hajaran ala batnih minal ju'. Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, pernah mengikat perutnya dengan batu karena lapar. Gak ada yang mau dimakan, gak punya uang untuk membeli. Wa qad yamurru syahran aw aksar, bahkan tidak jarang Nabi Muhammad itu melewati 2 bulan, bahkan lebih daripada 2 bulan. Ma tuqad fi baitihi narun li ta'amin wala ghairih, tidak pernah dinyalakan api di rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Enggak pernah masak. Kenapa kok enggak masak? Enggak ada yang dimasak. Dan itu bukan 1 hari 2 hari.
Kadang kita ini kalau sudah kadung mentok, susah, paling nggak bisa makan sehari 2 hari. Kemudian Allah datangkan solusinya. Ini kalau Nabi Muhammad 2 bulan, padahal pemimpinnya seluruh makhluk. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah, kata Nabi kita Muhammad. Nabi Adam itu dan nabi-nabi setelahnya Nabi Adam semuanya di bawah benderaku nanti di hari kiamat. Seorang pemimpin nabi, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, pernah selama 3 bulan tidak pernah menyala api di rumahnya untuk memasak masakan atau selain makanan atau minuman. Innama yakunu ala tamr wal ma. Nabi makan tiap harinya selama berbulan-bulan itu hanya beberapa butir kurma dan air putih saja. Atau yang disebut di dalam kitab sejarah Nabi kita Muhammad al-Aswadan. Sayyidah Aisyah ketika ditanya, "Ya wahai istri Nabi, apa yang Nabi makan sehari-hari menjelang wafatnya?" Sayyidah Aisyah menjawab, selama 3 bulan menjelang wafatnya Nabi Muhammad tidak pernah masak masakan. Kami tidak pernah masak masakan karena memang enggak ada yang dimasak. Lantas apa yang dimakan sama Nabi? Wahai Aisyah, al-aswadan, sesuatu yang warnanya hitam. Maksudnya itu apa? Kurma. Nah, kurmanya Nabi berarti kurma ajwa itu. Makanya aswad, hitam warnanya. Nah, kurma ajwa itu, para hadirin, dikenal dengan kurmanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu ada keutamaannya, siapa orang yang makan kurma ajwa itu dalam sehari 7 butir, para hadirin, maka Allah akan menjaga dia sampai hari selanjutnya. Nah, tapi sayang kurma ajwa tentu Indonesia larang. Ya Pak, murahlah di sana yang murah. Kalau di Makkah Madinah kurma ajwa murah, bisa kita makan. Yang kalau dapat kurma ajwa itu para hadirin bersyukur karena memang ada keutamaan memakan kurma ajwa. Nah, kurma ajwa itu menjadi istimewa, menjadi kurma yang mahal, menjadi kurma yang diminati banyak orang saat ini. Kenapa? Karena kurmanya Nabi Muhammad. Kalau jangan bandingkan rasanya dengan kurma yang lain, kurma ajwa itu enggak seberapa manis. Kurma ajwa itu terkadang teksturnya itu kering. Kalau dibandingkan dengan sukari, ya kurma sukari itu yang lembut, ya. Kalau dimasukkan ke mulut lumer, katanya, lembutnya luar biasa, manisnya luar biasa, enggak ada apa-apanya. Nah, tapi kenapa kurma ajwa menjadi yang terbaik? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin di waktu khatmul Quran sudah disampaikan, waktu dijelaskan tentang kisahnya Nabi, segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad pasti akan menjadi yang terbaik. Walaupun sebelumnya enggak pernah dikenal itu. Madinah itu kota yang enggak ada orang mau tinggal di dalamnya. Sebelum Nabi hijrah, enggak ada orang mau tinggal di Madinah, enggak ada orang mau. Kenapa? Gersang. Nanam apa aja enggak tumbuh. Yang dulu disebut dengan Yasrib itu, kota Yasrib, kota Madinah sekarang itu, para hadirin, enggak ada orang mau pindah ke sana. Nah, tapi begitu didatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Madinah menjadi daerah atau kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu kota yang terbaik. Bahkan para ulama sampai berbeda pendapat mana lebih baik, Mekah apa Madinah. Sebagian berpendapat Madinah lebih baik. Kenapa? Karena di situ ada jasadnya Sayyidul Khalqi wa Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Di situ ada jasadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala bihi dhaifun. Dan Nabi Muhammad itu juga pernah, para hadirin, mampir ke rumah Nabi itu seorang tamu. Dan Nabi itu punya prinsip, kalau datang tamu Nabi hargai, Nabi hormati. Fa arsala ila abiyatihi tis. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW nyuruh istrinya atau nyuruh sahabat yang berkhidmah kepadanya untuk cari makanan. Di rumahnya enggak ada makanan. Nyarinya di mana? Di rumah istri-istri yang lainnya. Oh, ini di rumah Sayyidah Aisyah enggak ada makanan, coba cari di rumah Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah ada sampai dicari ke 9 rumah istri Nabi kita Muhammad, enggak ada makanan semuanya. Coba bayangkan. Jadi 9 rumah yang di situ ditempati oleh istri-istrinya Nabi kita Muhammad SAW, semuanya enggak ada makanan. Falam yujad fiha ma yut'imuhu dhaif, tidak ada satupun makanan yang bisa dihidangkan kepada tamunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mata yawma mata wa dir'uhu marhunah inda yahudiyin fi aswu'in min syairin
Dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sebelum Nabi itu wafat para hadirin, di akhir hayatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggadaikan pakaian perangnya kepada siapa? Kepada Yahudi. Untuk apa Nabi gadaikan? Coba lihat. Untuk apa Nabi gadaikan? Fi aswu'in min syairin, untuk beberapa sok daripada syair, gandum, untuk makan. Sampai gadaikan pakaian Nabi kita Muhammad itu untuk makan. Awake dhewe sak susah-susah ora tau gadekne pakaian. Ngene mboten? Susah-susahnya kita, kadang susahnya kita itu ya karena rakusnya kita kadang. Kita ini susah kadang karena rakus. Oh, kalau ini gadekan emas, gadekan BPKB, gadekan sertifikat. Damel apa Pak? Damel bayar cicilan. Lah salahnya nyicil. Nah, kan ngoten. Kadang nggak terlalu mendesak nyicil. Walaupun nyicil itu boleh, tapi kalau yang berkaitan dengan riba nggak boleh. Yang membantu terselenggaranya riba itu nggak boleh. Jadi para hadirin, kadang kita itu mentok, kita menggadaikan itu, ya gade itu boleh, kita menggadaikan, tapi bukan karena emang mentok di kondisi yang darurat. Kadang emang karena kerakusan kita, ya, karena tomaknya kita, sehingga mau nggak mau keadaan itu menuntut kita harus menggadaikan sesuatu. Coba kalau kita hidup seadanya, lek nggak ada napa motor ya disyukuri, nggak ada motor. Lek pun wayahe nggak ada mobil gitu tumbas mobil, wayahe nggak ada pesawat gitu tumbas pesawat, kan ngoten nggih. Lek urung wayahe ora usah maksakan diri ngoten. Nah, jadi supaya nggak pusing. Nah, orang itu kalau sudah hidupnya dipenuhi dengan kegengsian para hadirin, hancur hidupnya. Wong sugih kadang duit akeh ya tasik napa niku? Tasik nyicil. Ngene ngoten. Nah, kenapa? Karena kegengsian. Karena urusan dunia. Nah, Nabi Muhammad menggadaikan pakaiannya kepada Yahudi. Nah, jadi di sini bisa kita ambil juga hikmah para hadirin, bermuamalah dengan orang di luar Islam itu diperbolehkan. Kalau panjenengan membeli barang kepada orang yang non muslim itu boleh, tapi dengan syarat keuntungannya tidak untuk menghancurkan umat Islam. Nah, kalau panjenengan beli sesuatu kepada orang kafir, kemudian kok ternyata keuntungannya untuk memerangi umat Islam, maka hukumnya jelas haram para hadirin. Haram. Sudah dijelaskan oleh banyak ulama, banyak masyayikh, bahwasanya mendukung dan membeli daripada barang-barangnya orang-orang yang kafir, yang mereka harbi, mereka memerangi umat Islam, hukumnya adalah haram. Jadi jangan diremehkan itu. Kalau sudah caranya haram, ya dimakan haram gitu loh. Nah, sehingga dihindari, ya, termasuk produk-produk Yahudi. Tapi panjenengan bayangkan Bapak Ibu, awake dhewe niki enak. Hari ini di rumah banyak makanan, kita dapat kemudahan bisa kumpul, buka bersama, dapat makanan, aman, boten enten sing mendolimi saudara-saudari kita di Palestina itu. Sampai saat ini para hadirin hancur mereka dibom, mereka ditembaki, padahal mereka sedang berpuasa. Kalau sudah datang bantuan makanan itu, wah luar biasa, mereka itu sampai berebut. Kenapa? Karena memang saking jarangnya ada makanan. Bahkan di saat-saat yang istimewa harusnya mereka fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka penuh dengan ketegangan. Kemudian kita yang di Indonesia diberikan kenyamanan oleh Allah, kenikmatan, malah kita yang ikut dukung orang-orang kafir itu membunuh daripada umat Islam. Nah, jadi para hadirin, belanja atau berumuamalah, berdagang dengan orang yang kafir itu diperbolehkan dengan syarat yang pertama adalah keuntungan yang dia peroleh dari muamalah bersama kita itu tidak boleh digunakan untuk menyakiti umat Islam. Kalau kita tahu untuk menyakiti umat Islam, nggak boleh. Jangan bekerja sama dengan mereka. Kemudian yang kedua para hadirin, kalau dilihat ada umat Islam yang ternyata bermuamalah atau berdagang dengan barang dagangan yang sama dengan orang yang kafir itu, maka utamakan umat Islamnya.
utamakan umat Islamnya. Makanya sering kami juga menyuarakan, Bapak Ibu, saat ini Indonesia ini ekonominya paling banyak dikuasai oleh orang non muslim dan semuanya tahu. Gini kan? Saya baru beberapa waktu yang lalu mendengar kabar bahwasanya ada beberapa saham ya, saham perhotelan di Indonesia, seluruh Indonesia itu hampir lebih daripada 80% dimiliki oleh orang asing yang kemungkinan besar mereka bukan muslim. Apakah bisa, apakah boleh kita bermuamalah dengan? Boleh saja, tapi yang jadi masalah itu akhirnya umat Islamnya nggak sukses-sukses, umat Islamnya nggak berkembang. Nah, di antara juga masalahnya para hadirin, kenapa umat Islam ini susah berkembang? Karena kurang kekompakannya. Coba misal di Ngantru saja, di Ngantru atau di Mojo Agung, lek kalau panjenengan badhe tumbas, misal cuman beli minyak 1 liter, kita beli di toko tetangga kita, para hadirin, semuanya serentak. Mereka tidak mau belanja di toko-toko orang di luar Islam karena banyak orang muslim yang kesulitan, kerepotan dalam urusan kebutuhan hari-harinya. Kemudian kita belanjanya di toko-toko umat Islam, saya yakin para hadirin makmur nih, Ngantru niki makmur. Yang jadi masalah itu kadang kita tuh tergiur dengan penampilan, gitu kan? Penampilannya padang jinglang, enek AC nih, barangnya akeh, padahal ya ora ndak seberapa banyak sebenarnya. Jadi lah jenengan mampir-mampir teng tokone wong napa non muslim niku para hadirin, jenengan mlebet teng gudange barangnya namung kedik niku. Cuman penampilannya aja mewah. Nah, masalahnya umat Islam nggak bisa memiliki toko dengan penampilan yang seperti mereka miliki orang-orang kafir itu. Kenapa? Ya karena nggak kita dukung. Mereka nggak punya keuntungan yang besar untuk mengembangkan tokonya. Nah, makanya ketika kita belanja, para hadirin, walaupun diperbolehkan bermuamalah dengan orang kafir itu, diutamakan untuk belanja kepada orang yang muslim. Kemudian yang muslim pun juga harus kompak, dari penjual kompak, yang membeli juga kompak. Nah, kadang penyakitnya beberapa orang itu, para hadirin, tokonya kalau rame malah harganya dipermainkan, dinaikkan, akhirnya malah sing muslimi malah ragu-ragu, tumbas neng kene malah ditinggikan harganya, mentang-mentang kita istiqomah malah naik tidak mari-mari, padahal modalnya ya sama-sama saja. Sedangkan mereka orang-orang kafir kadang menang, mereka menang dari segi harga, menang. Kenapa? Karena mereka lebih memilih pokok dagangannya laris, walaupun untungnya bukan terlalu banyak, yang penting istiqomah kan. Nah, sekarang orang sekarang itu, para hadirin, lebih milih ngatan, Pak, jenengan saya kasih uang sekarang 1 juta misalnya, atau jenengan pilih kerja. Lek wong cerdas pilih apa kira-kira? Saya kasih pilihan. Ini misal panjenengan nggak punya pekerjaan, saya kasih sekarang panjenengan uang misal 5 juta, atau panjenengan ikut saya kerja. Pilih mana kira-kira? Kerja. Itu orang cerdas, para hadirin. Tapi nggak semuanya orang gitu. Ada orang itu yang kepingin bahagia sekarang. Makanya kata para ulama itu, para hadirin, orang yang tidak cerdas, mereka yang memikirkan bahagia sesaat, setelahnya susah selamanya, itu orang nggak cerdas itu. Orang yang cerdas itu dia milih susah sesaat, tapi bahagia selamanya. 5 juta, para hadirin, jenengan tumbasnya apa? Jenengan tumbas nih HP ya sekali entek, gini kan? Telas, ya. Beli HP anggap oleh luruk ya, damel napa? Suami istri habis. Tapi kalau jenengan kerja, misal gaji nggak sampai 5 juta, gajinya sebulan 3 juta misalnya, nah, tapi seumur hidup. Nah, orang yang cerdas itu harus berpikir seperti itu, para hadirin. Nah, sehingga kata Imam Haddad, Nabi Muhammad itu pernah menggadaikan pakaian perangnya kepada seorang Yahudi. Demi untuk apa? Mendapatkan beberapa sok itu ukuran di dalam kebiasaan orang Arab. Dan ini yang dipakai dalam fikih.
Dalam fikih itu pakainya ukuran sana ya. Makanya kan jenengan patus kitab fikih itu enggak ada perjalanan napa niku pakai kilometer ya. Qasar sekian kilometer. Kilometer itu karena diterjemahkan oleh para ulama, diperkirakan oleh para ulama sesuai dengan negara-negara masing-masing. Makanya ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Di dalam mazhab Syafi'i satu sa' itu Bapak Ibu 2,5 kilo. Dalam mazhab Syafi'i satu sa' itu 2,5 kilo. Dan ini kan sering kita dengar, kita zakat fitrah kan satu sa' lah. Oke. Nah, berapa? Ada 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,7. Nah, kalau 2,7 itu mazhab Maliki. Nah, makanya para hadirin paling aman ya disempurnakan saja itu. Paling aman. Kalau mau ngepres ya ambil yang 2,7. Jangan 2,5, walaupun boleh. Tapi kan nggak semua timbangan itu para hadirin tepat. Apalagi sekarang zamannya timbangan ini timbangan digital. Boten usum malih nih timbangan sing napa? Sing damel apa? Wasil. Sudah mulai jarang itu ada. Orang-orang sudah mulai banyak pakai timbangan digital. Lah timbangan digital ini kalau baterai ini telas, timbangan ya akhirnya ndak sempurna. Nah, sehingga khawatir kurang 1 on. Tapi karena baterainya nggak benar, akhirnya seakan-akan menunjukkan ini sudah tepat. Nah, maka disempurnakan, ambil yang paling tertinggi atau disempurnakan lagi jadi 3 kilo, itu paling aman sudah, paling aman, paling minimalnya zakat yang aman ya 3 kilo para hadirin. Nah, Nabi Muhammad menggadaikan pakaiannya untuk mendapatkan beberapa sok daripada sa'ir gandum, beberapa sok, beberapa kilo daripada gandum. Walaysa fi baitihi ma ya'kuluh, walaysa fi baitihi ma ya'kuluhu dzu kabidin kafun min sa'ir. Sedangkan di rumahnya tidak ada satu genggam gandum yang bisa untuk dimakan, sehingga mau nggak mau Nabi gadaikan itu. Supaya apa? Supaya keluarganya bisa makan. Maka para hadirin, ketika kaulah panjenengan dalam keadaan sulit, itu pasti nggak ada orang itu mulus bahagia terus rezekinya lancar terus ternyata nggak ada para hadirin, itu pasti. Saya yakin, seyakin-yakinnya nggak ada orang itu yang rezekinya lancar terus, nggak ada. Nah, maka di saat kita mendapati kondisi ekonomi kita kok sedang tidak baik, maka kita bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah, minimal sakit derek-derek kebiasaan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Allah telah serupakan kondisi saya sekarang dengan kondisinya seorang kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beriman intinya para hadirin diparingi nikmat bersyukur, diparingi musibah dia tetap bersyukur. Itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang ahli bersyukur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah para hadirin, sebelum kita tutup dengan suratul Fatihah, kita mohon satu Fatihah untuk kemudahan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Majelis Asy-Syifa yang saat ini tentunya program kami begitu banyak para hadirin. Baik program yang terbesar yaitu menyempurnakan gedung untuk pondok pesantren yang insyaallah mungkin setelah hari raya atau setelah Syawal kita akan mengadakan pengecoran untuk ruangan kantor dan ruangan ustadz atau kamar ustadz, dan juga untuk kamar mandi santri yang itu biayanya membutuhkan kira-kira 200 jutaan 200 jutaan dengan kamar mandi santrinya, itu belum kamar santrinya. Nah, kita doakan dan kita bacakan suratul Fatihah di malam yang ganjil ini, malam yang mustajab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupi semua kebutuhan pembangunan pondok pesantren sehingga santri bisa segera menggunakan pondok pesantren dan bisa terima pendaftaran santri baru. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa taala kirimkan pejuang-pejuang ikhlas ahli surga untuk membantu setiap program-program dakwah di dalam Majelis Asy-Syifa, dan Allah pilih kita termasuk di antaranya. Al-Hadiniyah wa ala kunnatin salihah bisirril Fatihah. Dan juga kita baca Fatihah, semoga dengan berkah khatmul Quran dan malam 25 Ramadan dan berkahnya bulan Ramadan dan Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah jadikan
kita hamba-hamba yang dipanjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan banyak bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita di Ramadan tahun ini mendapat keistimewaan orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, dan kita dicatat termasuk hamba-hamba yang beribadah selama 1000 bulan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat, hajat dunia, hajat akhirat, hajat guru-guru kita, orang tua kita, istri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, dan siapapun yang pernah berbuat baik kepada kita. Semoga hajatnya dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki kita rezeki yang diberkahi, rezeki yang banyak, halal barakah. Allah jauhkan kita dari yang haram, Allah cukupkan kita dengan yang halal, dan semoga Allah takdirkan kita dengan berkahnya bulan Ramadhan dan berkahnya khatmul Quran. Allah segerakan kita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dan berziarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun bersama orang-orang yang kita cintai, dan semoga Allah wafatkan kita di akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa ali nabiyil hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa ridal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.